waktu itu kita dengar itu dulu sebelum ada perumahan ini tuh jurang sama perbukitan gitu. Terdengar suara duk. Langsung diem pertama. Terus kita kayak kaget gitu kan. Dan waktu Asta jatuh itu posisinya Asta belum bisa buat geser bantal. Dan itu posisi sempurna banget, aku juga shock dan langsung melek seketika gitu. Kayak kayak ditaruh gini gitu. Jadi posisinya ini bantal kan ya, ini kemarin. Jadi ceritanya lagi gowes, lagi ya. Ini kayaknya kita nggak mau ditinggal di gowes lagi deh ini. Hai, nama kita Asta, always here. Halo guys, kali ini kita di dalam mobil, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk kemana-mana, tapi kita cuma di sebelah rumah aja. Iya, ini sebenarnya di komplek rumah sih. Jadi kita di video kali ini mau menceritakan tentang kejadian horor di rumah kita. Iya, jadi kita ceritanya nggak berani di rumah. Ya, karena kejadian kalau cerita horor di rumah itu selalu ada kejadian baru lagi. Dan kejadian baru kemarin kita ceritakan di sini, semoga tidak berlanjut gitu. Sebelumnya kita permisi dulu. Assalamualaikum. Kita hanya izin menceritakan kejadian di rumah. Ya, kita nggak aneh-aneh di sini, cuma menceritakan aja gitu. Oke ya, sebelum kita berdua bercerita, kita mau ceritain asal usul kita denger sih perumahan ini tuh kayak gimana gitu. Denger ya. Dan juga terlihat emang nyata gitu ya. Terlihat nyata. Nah, waktu itu kita dengar itu dulu sebelum ada perumahan ini tuh jurang sama perbukitan gitu. Jadi habis bukit terus jurang ini, hutan gitu. Terus katanya dulu itu di sini tahun 2005 2006 tuh banyak banget begal plus banyak banget korban yang ya dibuang di jurang sini. Terus juga emang terlihat sebelah sana itu pemakaman gede. Terus emang belakang rumah kita tuh full sawah, terbentang luas banget ke belakang. Itu sawah. Dan kalau misalkan kita lihat dari sawah itu terlihat juga makamnya yang luas banget gitu. Benar, terlihat makam juga yang luas gitu. Terus apalagi kalau sawahnya itu lagi panen ya. Itu keren banget pemandangannya yang pertama. Tapi yang kedua, kalau malam itu suara hewan tuh semua berkumpul, mulai dari kodok, jangkrik, cicak, jadi satu pokoknya. Dan itu kayak menambah kesunyian malam. Ya, semoga kita cerita di mobil tetap mendapatkan kesan horor ya. Iya, semoga ya. Atau nih Asta ngoceh jadinya kepecah ini. Iya, kayak rada kepecah kayaknya sama Asta. Tapi nggak apa ya, kita cerita aja. Oke, langsung aja. Jadi kayaknya mau cerita nih ya dari. Ini yang mana dulu nih? Dari yang itu deh. Oh, yang terakhir kita bikin video horor itu. Iya. Jadi video horor yang sebelum ini tuh, itu bertepatan banget kita syutingnya emang waktu maghrib. Dan setelah syuting itu kayak kita ngerasa udah auranya udah mencekam banget, udah kebawa suasana cerita gitu. Dan entah kenapa aku ke belakang rumah, di belakang rumah itu ada tempatnya celepo di kandang gitu. Itu di atasnya ada itu tempat kasurnya Asta yang buat mainan yang ini ya, putihnya di atas ini. Itu kan sisa di atas itu. Itu persegi gitu. Ya, persegi gitu. Itu sebenarnya di atasnya kandangnya celepo, dan entah kenapa tiba-tiba ada di bawah dengan posisi yang rapi banget di bawah jemuran gitu. Benar. Jadi rapi banget, bukan di bawah lantai tapi di antara besi-besi jemuran gitu loh. Terus kayaknya kita tanya Dino, loh Din, kamu yang mindah ini papan ini. Papan mana Mbak? Papan di belakang. Nggak tahu Mbak, kalau aku ada papan di sana. Waduh gitu. Terus habis itu tanya siapa lagi? Tanya, itu ada Uti kan? Oh, ada Uti. Iya. Terus gitu tanya Uti, loh Uti yang mindah papan ini gitu. Lah ngapain gitu? Orang aku sama Asta gitu, katanya Uti loh. Itu aneh banget ya, aneh banget, cuma nggak ada yang mindah padahal. Entah kenapa kok barangnya Asta ya yang pindah ya. Iya. Ya nggak tahu lah, mungkin menandakan atau gimana gitu. Serem juga. Iya, itu langsung merinding dan itu pas maghrib juga. Terus lagi ya kejadiannya ini ya guys, ini benar-benar dipikir nalar tuh kayak nggak bisa. Jadi Asta tuh jatuh dari kasur tapi dengan posisi yang sempurna banget. Dan waktu itu Asta masih umur 9 bulan ya. Iya, segitu lah. Segituan, belum umur 10 bulan kok. 10 bulan ke bawah Asta tuh umurnya. Jadi masih belum bisa ngerangka banget gitu ya. Dia cuma bisanya kan dulu ngesot. Bicarain dia kerasa gitu. Apalagi jalan dia belum bisa dulu gitu. Nah,
Jadi ceritanya tuh Gita lagi pup kan pagi-pagi Jam jam berapa tuh? setengah 6. Setengah 6. Gita udah bangunin, Daddy aku mau pup, kamu jagain Asta. Jangan tidur Jangan gitu ya. tidur gitu. Entah kenapa aku ngantuk banget waktu itu. Ternyata Daddy tidur guys. Kesisir gini Seret dan gitu. langsung terdengar suara duk. Duk. Langsung diem pertama. Heeh. Terus Gita kayak kaget gitu kan. Aduh, suara apa duk itu gitu. Tapi kok Asta nggak nangis gitu. Tapi jeda langsung tiba-tiba aku lihat Asta nangis. Jadi kejadian kalau misalkan Asta mengalami kayak kebentur atau kepentok gitu ya, itu langsung tadi itu dia nangis. Tapi itu kayak ada jedanya gitu. Dan itu tangisannya Asta biasanya itu beda. Kalau misalkan kepentok itu dia kayak ini loh, kayak sampai gitu loh. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan gitu ya. Dia cerita dia. Terus pas waktu itu dia cuma nangis kayak cuma menandakan kalau dia jatuh gitu aja. Cuma nandain iya dia kayak bangun gitu, Iya, bangun kayak nyariin kita gitu nangisnya Beda gitu, gitu. beda Bukan nangisnya tuh beda, beda nangis sakit gitu. gitu. Dan anehnya itu ya waktu Asta jatuh itu di bawahnya tuh udah ada bantal yang ngelindungin kepala sama badannya Asta. Benar. Padahal bantal yang di bawah ini itu kita pakai buat di atas. Berarti jauh ya? Jauh banget. Dan waktu Asta jatuh itu posisinya Asta belum bisa buat geser bantal. Dan itu posisi sempurna banget, aku juga shock dan langsung melek seketika gitu. Iya, kayak ditaruh gini gitu. Jadi posisinya ini bantal kan ya, ini Asta. Dan posisinya ini kan bantal nih. Terus Asta di atas bantalnya itu bener-bener nyaman dan juga kayak habis dipindah gitu rasanya. Habis dipindah ke bawah gitu loh rasanya ya. Langsung suasana kayak udah beda gitu, udah kayak ada siapa yang masuk gitu. Terus langsung kita tanyain Asta, "Dek, kamu siapa?" Asta cuma kayak ya nyaman gitu. Ya alhamdulillah banget, berarti itu baik ya Mom ya. baik ya ngelindungin Asta. Yang ngelindungin Asta gitu. Kita harap kalian tetap fokus ya dengan apa yang kita ceritain. Jadi itu sebenarnya ceritanya udah lama, cuman kita baru cerita sekarang. Iya, dan baru ada kesempatan kita memberanikan diri buat cerita. Iya, bener. Tapi kalau kita cerita di sini biasa ya nggak merinding. Biasa ya? aja nggak merinding banget. Kalau di rumah langsung Wah, kayak kerasa langsung. banget. Dan ini juga kemarin ada yang nanya Asta pernah jatuh ke kasur atau enggak, ya jawabannya ini. Ya jawabannya ini. Alhamdulillah banget dilindungi gitu ya. Kita Dan nganggapnya makhluk baik. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu barusan kejadian kemarin lusa ya? Kemarin. Jadi ceritanya lagi-lagi Daddy lagi gowes, lagi-lagi ya. Ini kayaknya kita nggak mau ditinggal di gowes lagi deh ini. Lagi-lagi Daddy lagi gowes, kita sendirian sama Asta di rumah itu sekitar jam 6 kurang. Pokoknya Daddy baru berangkat setengah 6 berarti ya. Daddy baru berangkat. Oh ya, sepertinya kita nggak bisa cerita satu lagi karena Asta udah rewel banget. Ini nggak pas banget timingnya. Yaudah, Ini kita udah di depan rumah, jadi kita udah nggak bisa cerita lagi. ya cukup tadi ceritanya. Semoga tidak ada kejadian lagi di rumah kita. Iya, betul. Semoga kalian menikmati cerita tadi dan jangan ditagih-tagih lagi video horor. Ya, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.